Sedari tadi Marni hanya mondar-mandir di dalam kamar, sambil mengelus pinggangnya yang terasa amat sakit. Semakin lama sakitnya semakin menjadi. Kenapa kau tidak kembali juga, Mas? Perutku benar-benar terasa sakit. Aku khawatir jangan-jangan hari ini waktunya. Peluh keringat di wajahnya menetes dan membanjiri. Coba aku telepon. Sambil terdengar rintik-rintik hujan di atas atap disertai angin kencang. Pertanda akan turun hujan lebat. Marni mencoba menelepon suaminya, tapi nomornya tidak aktif. Angkat, Mas. Sedang orang tua dan mertuanya tinggal jauh dari tempat tinggalnya. Cepat angkat teleponnya, Mas. Begitu juga rumah para tetangga. Meski begitu, Marni sadar sang suami memilih lembur bekerja sebagai buruh bangunan di desa terangga untuk mengumpulkan biaya persalinannya nanti. Edi, kemarilah, kami perlu bantuanmu. Siap, Pak. Bagaimana keadaan istriku di rumah? Semoga dia baik-baik saja. Ditelepon sekali lagi nomor suaminya. Kenapa tidak kau angkat juga, Mas? Yang masih tetap tidak aktif. Kenapa perasaanku jadi tidak enak? Hari makin gelap. Benar-benar tengah malam. Bagaimana kalau aku benar-benar akan melahirkan sekarang? Di luar akan turun hujan lebat. Bagaimana ini? Perutku benar-benar terasa sakit. Tiba-tiba terasa seperti ada yang pecah di sela-sela pahanya. Apa ini? Sudah bisa dipastikan itu suara air ketuban yang sudah pecah. Aku benar-benar akan melahirkan sekarang? Dan artinya, anak Marni harus segera dilahirkan. Aku harus segera mencari bantuan keluar. Ya Tuhan, hujannya sangat deras. Segera Marni berjalan dengan pelan keluar rumah. Walaupun penerangan jalan masih seadanya, tetap dipaksakan berjalan sendiri. Sendirian dengan jalan kaki. Begitu gelap. Yang tentu saja jaraknya tidak dekat dari rumahnya. Sekeliling sangat sepi. Jalanan gelap. Rumah tetangga pun cukup jauh membuat Marni kesulitan untuk meminta tolong.
Tuhan lindungilah aku dan juga bayiku. Terasa air ketuban mengalir semakin deras di sela-sela pahanya. Suara hewan malam saling bersahutan. Marni terus berjalan dengan kepayahan, dibarengi dengan gerimis hujan dan suara petir. Meski kesakitan, Sakit sekali ya Tuhan. tetap dilangkahkan kakinya seraya mengelus perut besarnya. Dari kejauhan suara lolongan anjing saling bersahutan dari berbagai arah. Tiba-tiba di belakangnya terdengar bunyi rem kendaraan berhenti. Seorang bapak parubaya menghentikan laju becaknya. Naiklah nak, biar bapak antar ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, dilangkahkan kakinya memasuki becak. Untung saja Bapak lewat sini. Karena Marni juga tidak sanggup lagi berjalan. Becak yang dinaikinya pun melesat dengan cepat membelah jalanan yang sangat gelap. Marni yang merasakan kesakitan pun tidak menyadari jika mereka sudah sampai di depan rumah sakit. Sudah sampai. Dibacanya dengan pelan. Papan yang terpampang di depan rumah sakit. Marni pun turun dengan perlahan menuruni becak. Tidak peduli lagi dengan kejanggalan yang ia rasakan. Dan bahkan belum sempat Marni mengucapkan terima kasih. Si bapak tukang becak sudah menghilang Kemana Bapak becak itu? dan melihat tampak seorang laki-laki memegang kursi roda dengan senyumnya Kemarilah, Bu. sambil didorong dengan kursi roda. Untung tepat waktu. Marni melewati lorong-lorong rumah sakit. Siapa mereka? Banyak ibu-ibu yang memakai kebaya. Mereka pun menghentikan aktivitas mereka dan fokus menatap ke arah Marni dengan tatapan dingin. Semoga bayiku bisa lahir dengan mudah. Kami akan membantu persalinanmu. Marni langsung didorong masuk ke dalam kamar bersalin. Masuklah. Tenang dan tahan rileks. Sakit sekali dokter. Ikuti aba-abaku dan atur nafas. Hampir 3 jam Marni menahan sakit.
akhirnya anaknya pun lahir dengan selamat. Anda melahirkan seorang putri yang cantik. Perawat cantik yang belum diketahui namanya itu pun meletakkan bayi itu di samping Marni. Bayiku sudah lahir. Marni pun tersenyum melihat bayinya. Mas Edi pasti khawatir jika ia pulang dan aku tidak ada di rumah. Ditariknya nafas panjang, Marni benar-benar sedih. Membayangkan suaminya yang sudah pulang Di mana istriku? pasti sangat mengkhawatirkannya karena menghilang secara tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba mengantuk? Sayup-sayup terdengar suara seseorang saling bersahutan. Aroma bangkai dan bunga kantil menyeruak. Sedang Marni sendiri masih berbaring di ranjang tempat bersalin. Dalam sekejap sang bayi sudah berada di dekapan dokter. Pak dokter, Tiba-tiba sang dokter berjalan membawa bayi Marni. bayiku, Segera Marni turun dari ranjang. bayiku akan dibawa kemana, Pak? Walau masih terasa nyeri, tetap dia paksakan berjalan mengikuti Pak Dokter dari belakang yang sedang menggendong anaknya keluar dari ruangan tersebut. Marni makin cemas karena Pak Dokter tidak menghiraukannya saat dipanggil. Suasana di luar masih gelap, tertutup awan gelap, dan hanya ada cahaya bulan yang membantu menerangi pandangannya. Di mana aku? Dan sekarang Marni tengah berada di lorong rumah sakit itu sendirian. Tampak di ruangan paling ujung pintunya membuka dan menutup dengan sendirinya. Apa itu? Marni melihat sesosok wanita berdiri memakai baju putih dengan wajah hancur dan berlumur darah menatap tajam ke arahnya. Berjalan pelan dan semakin lama semakin mendekat. Sesaat Marni hendak teriak, tiba-tiba terdengar suara Pak Dokter mengagetkannya. Marni, ini bayimu. Terdengar suara kakek-kakek membangunkan Marni dari pingsannya. Bangunlah nak. Dibukalah perlahan matanya dengan perlahan. Sadarlah nak, buka matamu. Tiba-tiba suara tangis bayinya terdengar nyaring. Bayiku, tempat apa ini? Kuburan? Kenapa aku ada di sini? Tampak kakek tua berambut putih menatap kasihan ke arah Marni. Sadarlah nak. Marni menoleh dan meraih bayinya. Kalian sudah aman sekarang. Sambil menimang bayinya, perlahan Marni melihat ke segala penjuru arah. Bagaimana bisa aku ada di sini? Tidak usah takut. Di mana rumahmu? Biar bapak bantu pulang. Marni benar-benar kaget setengah mati. Marni terdiam sesaat karena merasa syok. Ternyata banyak gundukan tanah dan batu-batu nisan berjajar di depannya. Sang kakek tua, sang penggali kubur di pemakaman tersebut, lekas membantu Marni untuk berdiri dan lekas beranjak dari area kuburan tersebut. Walau sulit dipikir dengan nalar, Marni telah mengalami persalinan gaib. Ia telah melahirkan di kuburan. Dan beruntungnya, sang bayi terlahir dengan selamat.